Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnomo, Pak. Biasa dipanggil Kiki. Kebetulan ini agak nyimpang sedikit, Pak. Kita bukan mahasiswa, tapi kita dari paguyuban beras, Pak. Masuk beras. Kebetulan untuk wilayah Jawa itu kita pegang, dan kebetulan asli orang Cirebon, Pak. Alhamdulillah. Ada satu atau dua pertanyaan ya yang mungkin Pak Rizal bisa jelasin sedikit ya, Pak. Istilah G7 yang akan diselenggarain di Bali itu, Pak. Itu apakah itu cuma settingan atau gimana, Pak? Intinya itu, karena rumor di teman-teman itu kayak misalkan Nusantara itu, Pak, apa IKN juga gitu kan, seperti itu tuh, apakah itu settingan atau emang asli bener seperti itu, Pak? Sebenarnya aku nggak mikirin, Pak. Aku nggak mikirin. Cuma kebetulan apa ya? Iyalah, terlintas gitu loh. Harus nanya kemana, Pak? Orang ngeritik sedikit aja juga langsung masuk gitu laporan. Kan gitu. Intinya Pak itu, Pak. Makasih Pak Rizal Ramli. Apa yang tadi saya simak dan saya dengar dari beberapa masyarakat Kota Cirebon, itu satu hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Rizal Ramli selaku kandidat yang mau maju sebagai capres Republik Indonesia, kan gitu ya, Pak ya? Jadi hal ini sudah lumrah dan harus kita ketahui, apalagi kita sudah diberikan buku pintar Pak Rizal Ramli. Sebagai masyarakat Kota Cirebon yang non pro Jokowi yang tadi disampaikan oleh rekan saya, termasuk saya juga non pro Jokowi, saya hanya beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab dengan tegas juga, karena pertanyaan saya pasti tegas, Pak. Saya lihat dari 100 tahun berdirinya KBI, Komite Bangkit Indonesia, yang ada di buku pintar Pak Rizal Ramli. Pertama, sudah apa yang telah dibuktikan oleh KBI terhadap Republik Indonesia untuk masyarakat. Satu, karena sampai saat ini pangsa pasar komoditi sembako di Republik ini sangat ugal-ugalan, tidak terkendalikan oleh masyarakat. Sudah di tahun 46 antri minyak, sekarang terjadi antri minyak. Gitu kan, Pak? Minyaknya sudah dapat, tempe tahunya nggak ada, Pak. Jadi bukan buat goreng minyak itu, buat luluran, Pak. Akhirnya nanti buat luluran. Ya. Ini harus seperti apa seorang presiden yang akan datang? Satu itu pertanyaan saya. Yang kedua, saya tahu dan saya paham dari media secara online maupun cetak, seperti apa figur dan ketokohan nasional Bapak Rizal Ramli. Saya tahu persis, saya tahu betul. Maka tadi disampaikan oleh Bapak yang non partai, dengan ditolaknya presidensial threshold ya Pak ya, oleh MK, maka dengan gerbong yang Bapak punya, adakan perlawanan, mampu atau tidak dan berani atau tidak. Kenapa? Rakyat terutama saya pribadi mendukung, Pak, untuk melakukan itu. Yang ketiga, pertanyaan saya sedikit saja. Sudah
Siapkah Bapak melawan daripada kebijakan pemerintah yang dinilai oleh rakyat ini sudah sangat jauh melenceng? Apalagi dengan adanya keinginan beberapa orang-orang denggol Pak, mohon maaf, ya. Orang-orang denggol, orang-orang gelo. Saya kalau bicara nggak pernah takut ada intel, ada cyber Pak, nggak pernah takut. Ya. Jadi ada beberapa tokoh nasional yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan-jabatan tertentu yang ini sudah menyalahi konstitusi. Siapkah Bapak untuk langsung live, baik itu media cetak maupun sosial media? Saya rasa itu 3 pertanyaan Pak, terima kasih. Dan 3 pertanyaan ini sangat mendasar, tidak ditanyakan oleh penanya-penanya yang lain. Karena yang lain itu lurus dijawabnya oleh Bapak apa yang sudah Bapak lakukan beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Pak. Rizky, J7 itu Indonesia masuk J7 karena sebetulnya Indonesia bukan anggota J7, kita anggota G20. Itu waktu zaman SBY. Kenapa? Pertimbangannya lebih karena penduduknya termasuk terbesar di dunia. Yang lain, standar pendapatan per kapita anggota G20 jauh lebih tinggi dari kita. Eropa, Jepang, dan lain-lain, Korea. Kita sebetulnya termasuk yang pendapatan per orangnya terendah di G20. Bahwa ada pertemuan G7 di Bali itu sih biasa-biasa aja. Karena yang penting kan buntutnya, kalau ada forum internasional, can you be a leader? Mampu nggak Anda jadi pemimpin? Karena jabatan misalnya ketua G20 itu giliran. Anggotanya 20, kali ini giliran Indonesia, tahun depan giliran siapa. Tapi biasanya yang mendominasi pertemuan G20 atau G27 adalah negara-negara yang kualitas kepemimpinannya unggul. Ya, Bung Karno misalnya diakui di negara-negara non-blok bahwa dia adalah pemimpin non-blok. Ya, sehingga di Kairo ada nama Jalan Soekarno, di Maroko saya lihat juga ada Jalan Soekarno, karena dia anggap dia tidak hanya pemimpin Indonesia, tapi pemimpin negara-negara non-blok. Ya, Soeharto walaupun orangnya pendiam itu, dia anggap sebagai pemimpin ASEAN. Dia jarang ngomong, tapi tidak ada satupun keputusan ASEAN tanpa persetujuan Pak Harto. Kalau soal ibu kota baru, sederhana. Pindah ibu kota itu biasa sekali. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak yang gagal. Yang gagal biasanya bikin ibu kota baru yang jauh sekali dari ibu kota lama. Naik pesawat 3-4 jam. Seperti Brasilia, ibu kotanya tadinya Rio de Janeiro, dibikin puluhan tahun lalu, ibu kota namanya Brazilian City, masih naik pesawat 4 jam, dibangun, ngabisin duit banyak, tapi tidak berfungsi optimum, karena pejabat mau ketemu sesama pejabat tetap di Rio. Orang swasta mau ketemu pejabat di Rio, rakyat mau ketemu pejabat di Rio. Mana mungkin dia terbang 4 jam ke Brazilian City. Akhirnya itu cuman tempat seminar para birokrat untuk istilahnya ngabisin SPJ kalau di Indonesia, ya, buat liburan, retreat keluarganya, tidak menjalankan fungsi sebagai ibu kota. Nah, kemudian contoh lain adalah India. Ibu kotanya Old Delhi, Delhi lama, ruwet, jorok, berantakan. Puluhan tahun lalu pemerintah India pengen bikin ibu kota baru di Punjab, di utara pegunungan, lebih dingin, lebih hijau, lebih luas, lebih bagus. Dibangun.
nggak berfungsi, siapa yang mau terbang 3 jam 4 jam? Tetap urusan di Old Delhi. Akhirnya pemerintah India bikin ibu kota baru lagi, namanya New Delhi. Delhi baru yang jaraknya hanya setengah jam dari Old Delhi, baru sukses, ditata rapi. Nah, contoh sukses lain adalah Malaysia. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, udah padat, ruwet. Mahathir bikin ibu kota baru, namanya Putrajaya. Jaraknya hanya 45 menit dari Kuala Lumpur. Jadi pejabat, keluarganya bisa tetap di Kuala Lumpur, dia rapat aja pagi-pagi, driving 45 menit. Ya, jadi kalau mau bikin ibu kota berhasil, itu harus maksimum jaraknya itu 1,5 jam, 2 jam dari ibu kota lama, baru berhasil. Kalau ini mah cerita bakal gagal. Nah, kalau tujuannya supaya pembangunan merata, bukan begitu caranya. Pak Habibie waktu jadi presiden bikin program desentralisasi supaya tidak semua terpusat di Jakarta. Tapi dia belum sempat mempersiapkan undang-undang pelaksanaan dari desentralisasi. Kami yang bikin, ya, kami bikin puluhan ratusan ribu pegawai negeri PNS pusat kita pindahkan ke daerah supaya daerah punya sumber daya manusia. Yang kedua, kami ciptakan sistem alokasi umum, dana alokasi umum. Bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah-daerah. Kami ciptakan rumusnya berdasarkan luas penduduk, berdasarkan luas wilayah dan sebagainya. Yang ketiga, kami ciptakan sistem dana alokasi khusus, yaitu daerah penghasil minyak bumi dan gas dapat persentase dari ekspornya. Itulah yang membuat kenapa Pekanbaru, Riau, Kalimantan Timur, Balikpapan maju, karena dapat dana besar dari dana alokasi khusus. Jadi solusinya itu bukan istana. Nah, saya waktu itu karena pemerintah Gus Dur kan cuma 2 tahun, habis itu dijatuhin, ya kan? Saya penting kita bikin kerangkanya dulu, dengan harapan pemerintah berikutnya perbaiki ini undang-undang alokasi khusus. Tapi nggak ada yang ngerjain apa-apa. Nanti kita benerin lagi. Kita masukkan misalnya daerah penghasil ikan dapat persentase dari ekspornya. Maluku, NTT bakal kaya. Kemudian daerah penghasil mineral, batu bara, nikel, emas, gas, dapat, kalau gas sudah, dapat persentase dari alokasi khusus. Akan kaya itu daerah Sulawesi yang banyak mineralnya. Kalimantan akan kaya karena banyak batu baranya. Jadi caranya membangun daerah supaya lebih merata, bukan bikin istana. Nah, akhirnya ini yang benar. Mereka ini kan mau kuasa 2 tahun lagi. Bagaimana supaya bisa ngabisin duit 500 triliun? 500 triliun. Jadi, bikin aja proyek ibu kota baru. Bahwa nanti gagal, nggak dipakai, seperti airport Kertajati, nggak ada masalah. Yang penting, kan semua proyek itu markup-nya minimal 20%. Jadi kalau 500 triliun, ada 100 triliun buat bancaan. Di depan kan, itu udah habis terserah lah. Iya kan? Karena kalau kita yang jadi presiden, pasti gue batalin itu ibu kota. Ya gitu aja repot kan? Hah? Ya siapa tahu bisa 2 jam gak dari Jakarta. Ya, jadi mentalnya itu mental proyek, sebetulnya itu sederhana. Makanya semangat infrastruktur, mau dipakai mau enggak, yang penting bangun, karena bisa sebagian buat bancaan.